Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Saya akan mempresentasikan tugas dari kerja praktek proyek apartemen Pondok Indah Residence PT Total Bangun Persada. Dosen pembimbing saya yaitu Bapak Wahyu Sejati, STMT yang terhormat. Yang pertama akan saya sampaikan adalah latar belakang dari proyeknya tersebut. Jadi latar belakangnya ini, proyek ini berada di Pondok Indah, daerah Pondok Indah, kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Nah, daerah ini memiliki daerah yang sangat prestis atau prestige. Jadi manusia atau masyarakat membutuhkan pemukiman di daerah-daerah tertentu untuk menjadikan tempat tinggalnya. Nah, jadi di daerah Jakarta Selatan ini banyak masyarakat yang kurang atau minim menemukan tempat tinggal atau lokasi untuk dihuni. Nah, maka dari itu Pondok Indah dari PT Total Persada dia membuat suatu proyek atau pembangunan yaitu Pondok Indah Residence Apartemen. Nah, apartemen ini berada di kawasan pemukiman padat Pondok Indah yang diharapkan dapat menjadi solusi dari kurangnya pemukiman vertikal di daerah Jakarta Selatan. Nah, prinsip ini pertamanya dituju untuk pemukiman vertikal. Sekarang juga telah banyak dilakukan pada beberapa kota lainnya. Pemukiman vertikal ini diterapkan di beberapa kota lain di beberapa bagian di Indonesia. Nah, karena dapat juga memiliki efek meminimalisir lahan yang digunakan. Karena kenapa? Karena dibangunannya ke atas. Tidak tersebar rata seperti pemukiman seperti biasanya. Dan lagi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang data umum dari proyeknya ini. Data umum dari proyeknya ini, yang pertama adalah nama proyeknya. Nama proyeknya itu adalah Pondok Indah Residence. Alamat proyek berada di Jalan Kartika Utama, Kafling 5, TA Pondok Indah, Jakarta Selatan. Nah, jumlah towernya ini ada 3. Jumlah tower ada 3. Jenis kontraknya itu fixed lump sum. Nah, ownernya itu adalah PT Metropolitan Kencana Tbk. Nah, dari konsultan arsitekturnya ini, yaitu dipegang oleh DP Arsitek, PT NZ Ltd, dan PT Anggara Arsitim. Untuk yang konsultan struktur ya, konsultan struktur, BK Engineering, NZ Ltd, dan PT Bima Tekno Karyatama Konsultan. Untuk konsultan M dan E-nya, mechanical dan electrical, BK Engineering NZ Ltd. Manajemen konstruksi PT Jaya CM. Quantity surveyor itu WW. Selanjutnya, kontraktornya. Kontraktornya itu adalah PT Total Bangun Persada Tbk. Durasinya itu pembangunannya selama 35 bulan dan lingkup pekerjaannya adalah struktur, arsitek, dan mechanical electrical serta plumbing. Nah, sifat kontraknya tadi sudah saya sebutkan juga, fixed lump sum, sistem pembayarannya itu dengan cara monthly progress payment, dan subkontraktornya adalah multi-strand engineering. Selanjutnya adalah data teknis dari proyeknya. Nah, data teknisnya itu berupa fungsi bangunannya. Fungsi bangunannya sebagai apartemen. Luas lahannya berapa? Nah, luas lahannya ini sekitar 28.825 meter persegi. Dan luas strukturnya yaitu ada 3 lapis. Nah, jumlah basementnya ada 3 lapis, jumlah towernya itu ada 3 tower. Untuk jumlah lantainya itu ada 32 lantai. Tower pertama, tower kedua itu memiliki 31 lantai, dan tower ketiga memiliki 24 lantai, dan ditambah lagi dengan 3 basement. Selanjutnya adalah lokasi proyeknya. Nah, lokasi proyek ini ada di mana sih? Tadi juga sudah sampaikan, tapi untuk lebih lengkapnya dan lebih jelasnya, itu berada di daerah Pondok Indah dan berada dari arah timur, yaitu dekat dengan Wisma Metropolitan. Dari arah barat, kita bisa lihat juga dari pemukiman warga Jalan Pinang Emas 1, untuk daerah utaranya pemukiman warga Jalan Pinang Emas 4, dan untuk daerah selatan ya kita bisa berpatokan dari Jalan Kartika Utama. Ya, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan
tentang struktur organisasi. Saya akan menerangkan struktur organisasi yang ada di gambar samping saya. Jadi, struktur organisasinya akan kita mulai dari owner terlebih dahulu. Owner atau lebih dikenal dengan istilah bauhir adalah badan hukum atau instansi atau perseorangan yang berkeinginan mewujudkan suatu proyek konstruksi atau bangunan dan memberikan pekerjaan bangunan serta membayar biaya pekerjaan bangunan tersebut. Owner juga kita dapat pahami sebagai pemilik suatu proyek konstruksi atau bangunan itu sendiri. Jadi dia yang mempekerjakan dan menyediakan lapangan pekerjaan serta membayar dari semua kebutuhan kegiatan proyek konstruksi. Nah, untuk selanjutnya adalah konsultan perencanaan. Nah, konsultan perencanaan ini adalah pihak yang ditunjuk oleh pemberi tugas, atau owner yang tadi yang telah kita bahas, untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan. Terus, perencanaan itu dapat berupa perorangan atau badan usaha, baik milik swasta atau milik negara. Pastinya kita tahu dong apa aja badan usaha yang milik negara dan milik swasta dalam konsultan perencanaan. Selanjutnya adalah konsultan pengawas. Nah, konsultan pengawas adalah orang atau perseorangan yang diberi kuasa secara hukum untuk mengawasi atau meliputi secara penuh atau terbatas seluruh tahapan konstruksi sesuai dengan BSTEC-nya. Nah, pelaksanaan pekerjaan dan cara-cara teknik yang ada. Kontraktor pelaksanaan adalah badan hukum atau perorangan yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan proyek sesuai dengan keahliannya. Melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan dan spesifikasi yang telah direncanakan dan ditetapkan di dalam kontrak perjanjian pemborongan. Jadi itu adalah bagian-bagian dari struktur organisasi yang dibawahi oleh owner-nya itu sendiri. Nah, owner itu menunjuk masing-masing dari setiap bagiannya, yaitu konsultan perencana, konsultan pengawas, dan kontraktor pelaksana. Konsultan perencana bisa berupa seperti Wijaya Karya, Utama Karya, dan lain-lain. Dia bisa berupa konsultan struktur dan konsultan arsitektur. Nah, berikut adalah gambar dari struktur organisasi yang saya dapat dari pekerjaan proyek pembangunan Pondok Indah Residence Apartemen. Jadi, ini gambarnya dari struktur organisasinya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan dikarenakan sekarang sedang mengalami masa pandemi, Teknik Sipil Trisakti mengadakan KP dengan sistem online. Jadi, saya juga mendapatkan datanya dari online browsing, dan saya dapatkan dari web. Nanti saya akan tautkan juga web materi yang saya ambil. Terima kasih kepada Pak Wahyu, terima kasih kepada pemilik materi, yaitu Atika Permatasari dari Teknik Sipil Fakultas Teknik di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, saya ambil materi ini dapat dari Kak Atika Permatasari. Jadi saya mohon izin untuk menggunakan materi yang kakak ambil dari kerja praktek kakak terdahulu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika saya ada kesalahan, saya masih belajar. Saya juga masih belajar untuk mengerjakan kerja praktek ini, dan saya juga masih belajar untuk mengedit dari video ini. Jika ada kekurangan dalam bahasan materi dan video yang saya berikan, tolong dimaafkan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.